pagi anak-anak, bertemu lagi dengan kita. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan, berkati pembelajaran kami ini, Kau berkati kami, Kau berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 10 dengan tema hidup berserah. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Nehemia 1 dan 2. Nah anak-anak, di pembelajaran 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Nabi Nehemia, bagaimana Nabi Nehemia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah anak-anak, menurutmu bagaimana cara berserah? Apakah kalian masih ingat? Nehemia telah memberikan contoh yang baik dalam memaknai kebergantungannya kepada Allah melalui hidup berserah ketika ia sedang sedih karena Yerusalem, kota nenek moyangnya, telah hancur. Ia berserah dengan cara berdoa kepada Allah agar menolong rencananya. Nah, anak-anak, Nehemia yakin Allah akan menolongnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Karena itu, setelah berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Allah, ia pun membangun pengharapan bahwa waktunya akan tiba untuk membangun kembali Yerusalem. Sambil menanti doanya terwujud, Nehemia tidak berdiam diri. Sebaliknya, ia berupaya dan bekerja keras. Buktinya, Nehemia mampu meyakinkan raja untuk memberinya izin pergi memulai pekerjaannya. Tentu saja, Allah turut bekerja dalam melunakkan hati raja. Kalau tidak, mana mungkin seorang raja yang amat berkuasa mau memperhatikan pekerjaan yang adalah orang yang berasal dari tanah jajahannya. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu, orang-orang yang diangkut dari kerajaan atau tempat yang ditaklukkan umumnya dijadikan budak dan mereka amat dipandang rendah. Tapi tidak demikian dengan Nehemia. Raja menghargai dan memperhatikannya. Hal itu hanya mungkin terjadi karena Allah turut campur tangan dalam melunakkan hati sang raja. Nah, anak-anak, dalam Alkitab sering dikatakan Allah melunakkan hati seseorang untuk berbuat baik. Misalnya, Bileam yang diminta Balak, Raja Moab, untuk mengutuk bangsa Israel. Ternyata dibelokkan Allah supaya memberkati bangsa itu. Allah memang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berserah kepadanya dalam kekecewaan, bahkan ia akan menopang mereka. Nah, anak-anak, begitu juga yang terjadi dengan Nehemia. Keyakinan akan pertolongan Allah mendorongnya untuk tidak tinggal diam, namun melakukan sesuatu dengan giat. Nehemia berusaha dengan giat membangun kembali tembok Yerusalem bersama-sama orang Yahudi. Nehemia terus giat bekerja untuk melakukan pekerjaan besar pembangunan tembok Yerusalem. Nah, anak-anak, Allah menginginkan manusia berserah seperti Nehemia ketika menghadapi masalah dan kesulitan. Walaupun dalam menghadapi berbagai persoalan, kadang-kadang manusia cenderung kehilangan harapan. Namun harus diingat bahwa Allah adalah penolong yang setia selama nafas kehidupan masih ada dalam diri manusia. Selama itu pula pengharapan kepadanya tidak boleh mati. Nah, anak-anak, manusia yang berserah harus memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa
Tuhan Allah akan menolong untuk menemukan jalan keluar. Hanya saja, Ia ingin kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, seperti kesaksian Mazmur 37 ayat 5 bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, anak-anak, bentuk berserah kepada Tuhan Allah telah diwujud nyatakan Nehemia dengan tindakan aktif yang nyata, yaitu ia proaktif dalam membangun Yerusalem. Ia bekerja amat keras dan dapat menjadi teladan tersebut patut menjadi panutan bagi setiap orang beriman. Itu berarti ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan, yang harus dilakukan sebagai orang percaya adalah berdoa dan bekerja keras. Misalnya, kita ingin jika kita berdoa ingin menjadi pemain sepak bola yang hebat, maka tindakan aktif yang harus kita lakukan adalah giat dan rajin berlatih. Jika kita berdoa agar bisa mahir bermain alat musik, misalkan seperti gitar, organ, piano, tipa, seruling, sasando, gondang, dan lain-lain, maka kita harus berusaha giat, berlatih, dan disiplin. Nah, anak-anak, contoh lainnya, ketika kita sedang sakit, kita berserah dengan berdoa, memohon Allah menyembuhkan. Kita yakin Allah akan menolong menyembuhkan dari sakit. Doa kita itu harus didukung dengan tindakan yang nyata, yaitu mengikuti nasihat dokter, misalnya minum obat, tidak malas makan, tidak minum es ketika sedang sakit, tidak bermain di luar rumah, dan lain-lain. Nah, anak-anak, dengan demikian, berserah bukan berarti meniadakan usaha, namun harus disertai dengan suatu usaha yang ulet dan giat. Allah menginginkan kita melakukan hal seperti itu. Nah, anak-anak, jika dalam hidup kita setiap hari kita mampu berserah seperti Nehemia, maka Allah akan mendengar doa-doa kita. Allah telah mendengar dan mengabulkan doa Nehemia. Tembok Yerusalem berhasil dibangun kembali. Itulah upah dari hidup yang berserah kepada Allah. Nah, anak-anak, karena itu bertekunlah selalu dalam doa dan giatlah selalu dalam setiap usaha apapun yang kita lakukan. Yakinlah pertolongan Allah akan kita rasakan. Doa kita akan dijawab oleh Allah. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar, meskipun untuk saat ini kita masih belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah yang pengasih, kami mohon kemurahan Allah untuk menolong kami dalam setiap masalah dan kesulitan kami. Berikanlah jalan keluar atas pergumulan kami. Tolonglah kami agar hari demi hari hanya berserah dalam lindungan tangan kasih Allah. Dalam nama Kristus Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.